apakah semua makhluk gaib ya misalnya makhluk gaib itu bisa dimediumisasi gitu? Apakah semua orang bisa menjadi mediator? Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Gus Iman? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga abang pun sehat-sehat juga. Ya, alhamdulillah sehat Gus Iman. Nah ini begini Gus Iman, terkait apalah mediumisasi kan gitu. Iya. Biasanya kan kita mediumisasi itu kan segala semua makhluk kan itu, ya maupun dari makhluk gaib yang jenis ya kuntilanak ataupun genderuwo, dan juga ya apa nama sudah sering juga buto ya kan buto, ya banaspati. Nah ya juga yang dari kayangan juga kadang kan gitu Gus Iman. Iya. Pertanyaannya gini Gus Iman. Apakah semua makhluk gaib ya Gus Iman, makhluk gaib itu bisa dimediumisasi gitu Gus Iman? Iya. Dikarenakan kita sering mediumisasi, beraneka ragam makhluk gaib, abang kepingin bertanya, apakah semua makhluk gaib itu bisa dimediumisasi? Gitu ya. Ya mudah-mudahan pertanyaan abang bisa mewakili kawan-kawan semua supaya tambah wawasan dan tidak penasaran berlebihan ya terkait itu. Karena kan penasaran saya kan. Iya, nggak apa-apa, guna untuk menambah wawasan supaya tambah dewasa. Wajar bila mana abang bertanya seperti itu ataupun kawan-kawan yang lain. Ada unek-unek yang serupa karena memang basis kita di Kelana Masa ataupun di GIF itu memang ya seringnya itu mediumisasi. Sambil apa Gus Iman boleh nyambung? Oh, boleh. Ya silakan sambil ngudut lah. Nanti kalau nggak sambil ngudut ini kurang konsentrasi nantinya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Memang tidak bisa dipungkiri berdasarkan perjalanan kita tentunya kan banyak makhluk gaib yang kita mediumisasi, baik dari jenis yang ada di bumi dan bahkan ada yang tinggal, mereka ngakunya itu tinggal di awang-awang, bahkan tinggal di kayangan. Jadi saya jawab dulu atas pertanyaan abang, apakah makhluk gaib itu semuanya bisa dimediumisasi? Iya. Di jawaban saya sederhana, catatan yang memediumisasi itu sudah ahlinya. Ya, jenis makhluk gaib, catatan asal mereka itu golongan makhluk gaib dari golongan bangsa jin itu biasanya bisa dimediumisasi. Ya, namun di sini ada perbedaan posisi yang harus disediakan, yakni kondisi mediator. Karena saat mediator dipakai guna untuk mediumisasi, contoh makhluk gaib jenis kuntilanak, tuyul, gondoruwo, dan yang lainnya terkhusus yang di bumi itu biasanya rasanya itu jauh berbeda saat makhluk gaib yang dihadirkan dimasukkan ke raga mediator itu terkhusus yang dari pihak kayangan dan awang-awang begitu. Intinya jadi jawaban saya, semua makhluk gaib yang kategorinya asal golongan bangsa jin itu bisa dimediumisasi oleh ahlinya. Begitu. Itu pun bisa yang apapun namanya yang dari kayangan dan di bumi ya gaib lah, di bumi itu kan beda ya kan Gus? Beda, energinya berbeda. Nanti biasanya dampak yang dirasakan oleh mediator itu pun berbeda-beda. Iya, kan saya penasaran. Iya, karena abang tidak pernah jadi mediator. Nggak pernah jadi mediator kan gitu, makanya kan nggak tahu merasakan gimana yang di alam gaib bumi maupun di kayangan, walaupun di awang-awang kan gitu Gus. Makanya saya kan penasaran kan gitu. Iya. Itu seperti itulah sedikit jawaban saya untuk tambah wawasan kalian semua. Ya, saya
bertambah Gus Iman. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Gus Iman. Penasaran juga ini. Iya, boleh. Apakah semua orang bisa mediumisasi Gus Iman? Apakah semua orang bisa mediumisasi? Catatan asal tahu ilmunya ya bisa. Itu. Jadi apakah semua orang itu bisa mediumisasi? Ya sejauh yang saya pahami, asal tahu ilmunya atau tahu caranya ya bisa. Namun caranya itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Itu artinya ya perlu belajar, perlu mengetahui, perlu memahami teknis-teknis mediumisasi. Karena kadang-kadang biasanya untuk kalangan pemula kepingin memediumisasi kuntilanak, ternyata yang masuk genderuwo gitu loh. Artinya kan jadi kurang akurat apa yang dimaksudkan. Intinya semua orang itu sebetulnya bisa mediumisasi, namun catatan setelah menguasai teknisnya. Begitu. Dan mediumisasi ini beragam, dan kita harus mampu membedakan sebuah adegan itu murni mediumisasi atau bukan. Iya. Jadi jangan semua kejadian yang terkesan macam kesurupan atau kemasukan makhluk gaib itu lantas kita simpulkan itu dalam proses mediumisasi. Belum tentu. Ya. Iya. Penasaran juga ini. Masih ada rasa penasaran lagi? Iya. Boleh. Iya. Karena masih penasarannya terkait apakah semua orang bisa menjadi mediator Gus Iman. Itu Gus Iman. Jadi komplit pertanyaan. Iya itu ya? Seputar mediumisasi semua. Iya. Apakah semua orang bisa menjadi mediator? Ya. Jawaban saya tidak. Tidak ya Gus. Tidak semua orang bisa menjadi mediator. Ya. Itu sejauh pengalaman saya begitu. Contoh, seperti apa sih orang yang bisa menjadi mediator? Biasanya berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu seseorang yang portal gaibnya telah terbuka dan belum ditutup seutuhnya, dia bisa menjadi mediator. Jadi kalau manusia atau orang yang belum terbuka portal gaibnya itu tidak bisa menjadi mediator. Artinya memang ya begitulah konsep mediumisasi secara ringkas dan sekilas. Perlu adanya ahli yang bisa mediumisasi, adanya mediator yang memenuhi persyaratan mediumisasi, yakni menjadi mediator. Begitu. Berarti dikatakan ya ada pembelajarannya juga Gus Iman, maksudnya. Sebetulnya kalau memang spesialis mau dijadikan mediator, ada sih caranya guna untuk membuka portal tersebut dalam diri si calon mediator. Seperti itu. Namun saya biasanya tidaklah mencetak kader untuk mediator. Karena memang ya baiknya portal gaib dalam diri kita itu tak usahlah mudah terbuka. Begitu. Baiknya seperti itu. Namun kadang-kadang ada seseorang yang memang sudah terbuka kian portal gaibnya, mungkin karena penyebab latar belakang yang ya berbeda-beda, tidak perlu saya rincikan, ya, sehingga dia begitu dicek itu memenuhi kriteria menjadi mediator. Berarti kadang kalau contoh kesurupan seandainya itu tadi kan, itu kan bukan mediator, maksudnya berarti itu bukan mediator, bukan mediumisasi terkait kesurupan. Itu dua hal yang berbeda dan harus dicermati terkhusus oleh kalangan para ahli. Jadi seperti itulah beberapa pertanyaan yang abang ajukan, telah saya jawab. Semoga saja bisa menambah wawasan dan berkurangnya rasa penasaran tentunya. Ya, intinya memang mediumisasi ini tidaklah sebuah keilmuan yang harus dimiliki, tidak. Ya, maka belajar itu yang terbaik dan terpenting pertama yang memahami agama.
gimana cara sholat yang baik, gimana cara baca Al-Quran yang baik dan benar, dan coba untuk diperdalam. Itu yang utama perlu saya tegaskan. Terkait mediumisasi ini, taubahnya ya hanya katakanlah, walaupun itu nyata adanya, anggaplah sebuah bonus. Seperti itu, bonus guna untuk menambah wawasan terkait dimensi dunia gaib di bumi ini atau di kehidupan sekitaran kita ini. Begitulah ya. Jadi mudah-mudahan semuanya paham lah ya. Saya tambah paham. Dan perlu saya garis bawahi juga, mediumisasi itu baiknya di backup oleh ahlinya. Kalau kita belum ahlinya ya harus di backup. Karena terkadang banyak hal yang tak terduga bisa saja terjadi di proses mediumisasi. Kan kadang-kadang begini, ada mediator telah dimasukkan energi gaib di situ, begitu selesai keperluan dialognya, dia kadang payah keluar, tak mau keluar. Satu itu. Kedua, setelah pun keluar, untuk memulihkan kesadaran mediator ini pun memang perlu pembelajaran lebih komplit. Saya terima kasih lah Gus Iman, tambah wawasan, tambah pengetahuan. Iya, sama-sama lah. Mudah-mudahan ya kita semua yang terpenting mampu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, supaya amal kita makin terarah, iman kita terjaga. Yang terpenting itu, karena makhluk bangsa jin itu pun sama seperti kita bangsa manusia, sama-sama punya tugas kewajiban guna untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Namun ya yang terjadi faktanya kan ada juga yang memang taat, ada juga yang ingkar. Begitu juga di alam kita bangsa manusia, ada yang taat, ada juga yang mungkin sementara ingkar. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya bisa dapat hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu ya. Seperti itu Bang Main ya. Mudah-mudahan saya ulang balik bisa dimengerti dan bisa difahami oleh semuanya tanpa terkecuali. Ya, anggap aja mediumisasi yang ada menambah wawasan kita. Dan ya anggap saja jadi hiburan lah. Anggap saja hiburan, jadi jangan disikapi secara berlebihan. Walaupun mediumisasi yang kita lakukan biasanya itu memang apa ada. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya.